Ya, ini T, ini dulu. Tak hingga saya ganti dengan T, ini ganti dengan 1, tapi T-nya menuju tak hingga. Boleh mau T, L, K, boleh ya P, boleh ada yang pakai P, boleh serah ya. Ini satu nilai, ini seperti dummy-nya, dummy variabel. Kemudian ini seper X kuadrat dx. Ini kita kerjakan dulu. Sama dengan limit T menuju tak hingga. Ini berapa? Seper X kuadrat itu X pangkat min 2, jadi min seper X. Batasnya 1 dan T, gitu ya. Sama dengan limit T menuju tak hingga. Ini adalah menjadi seperti ya, kemudian min jadi 1, gitu kan. Saya masukkan kan min seperti, kalau ini min dengan terhadap min jadi plus 1. Setelah saya masukkan 1 kan, FB min FA ya. Kemudian baru kita itu kan. Ini sama juga dengan limit T kita hingga kan min seperti, atau saya buat ini 1 ya. Ini sendiri ya. Ini 1, limit dari 1 kan 1. Limit seperti kita lihatnya gimana? Kita ingat aja fungsi seperti itu gambarnya adalah gini. Kurang lebih seperti inilah. Ini 1, ini 1 ya. Kalau dia 2 berarti dia setengah di sini. Dan seterusnya. Kita lihat apa? Kalau kita lihat sini seperti, kalau T-nya menuju tak hingga, fungsi seperti itu menuju apa? Menuju 0. Berarti ini adalah 0. Berarti nilainya 0 plus 1 adalah 0. 1. Jadi inilah ya. Jadi ini kita pakai namanya integral tak wajar. Itu di buku sudah ada itu ya kalau salah. Jadi kalau memang misalnya di dalam ini susah, saudara bisa mengerjakan ini dulu. Ini bisa dikerjakan dulu di luar ini. Nah, jadi saudara bisa coba misalnya di luar sini dikerjakan lebih dahulu integral 1 dikerjakan dulu misalnya 1 sampai T seper X kuadrat dx. Ini kebetulan kan karena seper X kuadrat kan mudah ya. Karena ini sesuatu yang susah gitu. Ya, saya kerjakan dulu ini. Baru kemudian saya masukkan ke integral ini 1 tak hingga adalah baru masukkan limit ininya, ini baru dimasukkan nilainya. Seperti itu. Tapi ini saya langsung karena mudah. Tapi kalau memang ini susah, kerjakan dulu di luar integral yang tak hingga ini. Nah, di luar ini dulu, ini dikerjakan dulu. Saya buat tak hingga, saya buat ginian, saya buat ginian. Ini saya kerjakan dulu. Misalnya kalau ininya susah ya, fx-nya mungkin yang lebih susah, yang harus pakai substitusi dan seterusnya, saya kerjakan lebih dahulu ini. Seperti itu. Jadi ini contoh pengerjaannya karena pakai tak hingganya di atas ya, 1T dan seterusnya. Ya, sekarang yang min seper X, yang sekarang seper X ya, saya akan tulis di sini aja. Saya kerjakan di sini. Yang nomor 2, 1 sampai tak hingga seper X dx. Ini kalau ada nilainya kita katakan integral ini konvergen. Integralnya konvergen. Karena ada nilainya. Sekarang kalau seper X dx, ini juga kata hingga, jadi kita pakai ininya adalah limit. Misalnya saya ganti P ya, boleh aja P tak hingga, menuju tak hingga, ini adalah P, tak hingga saya ganti P, ini 1 seper X dx. Integral NDE adalah ln ya. Limit P menuju tak hingga, ini ln X dengan batasnya P dan 1. Jadi ini limit P menuju tak hingga, dimasukkan ini ln P, ln 1 adalah 0 ya, ln 1 itu 0. Nah, kita lihat ln P, untuk P tak hingga, kita
Kalau saya lebih senang karena limit itu adalah apa perilaku fungsi kalau dia menuju tertentu. Jadi perilaku fungsi. Kalau saya senang lihat gambar. Saya tidak masukkan seperti hingga hari nol. Enggak, saya lebih senang gambarnya apa. Kalau ini limit loan, kalau kita tahu loan itu gambarnya ini. Jadi 1 dia 0 kan. Ini loan X. Untuk X menuju tak hingga, dia juga makin menuju tak. Kalau X-nya menuju besar tak hingga, kita lihat loan-nya juga menuju tak hingga. Berarti ini loan P ini adalah tak hingga. Ya kan? Loan min 0 ya tetap tak hingga. Jadi ini kita lihat dia divergen. Ini nilainya dia tidak punya nilai divergen. Ini contoh yang pertama konvergen dan divergen. Ada pertanyaan sampai bentuk ini yang pertama, integral tak wajar kalau batasnya ada yang atas ya. Batas atasnya adalah T menuju ke hingga. Ini semua di buku ada itu di contoh 321, 322. Nah, contoh lainnya bisa dicoba ya. Kemudian sekarang kita lihat, coba saudara perhatikan itu di halaman 122, 2 baris dari bawah, itu tolong dikotak ya. Kita akan lihat lagi tuh contoh yang kalau yang pertama kan atasnya ini. Nah, jadi bentuknya ini diganti dengan T, T-nya menuju tak hingga. Sudah ya, saya akan clearkan. Selanjutnya adalah, ini enggak usah. Selanjutnya kalau untuk yang ini, kita ingin mencari gambarnya sama. Tidak ada sini. Ada kalau ini. Oke lah, jadi saya jalannya kurang. Saya masukkan lagi sini. Saya langsung masuk ini aja. Jadi yang pertama tadi kalau bentuknya yang bentuk pertama kalau fx batasnya ada yang tak hingga ya. Yang pertama tadi kalau dari misalnya dari A sampai tak hingga fx dx kita bisa buat menjadi limit x menjadi ini tak hingganya saya ganti dengan suatu nilai misalnya t ini A gitu dengan t-nya adalah menuju tak hingga plus tak hingga fx dx. Cara yang sama juga berlaku juga untuk kalau kita punya min hingga sampai b misalnya seperti itu fx dx. Jadi yang saya ganti yang min hingga. Jadi ini saya buat menjadi ini menjadi t sampai b fx dx. Tapi sini di mana t itu adalah menuju tak hingga, minus tak hingga. Nah, sekarang yang ketiga adalah bagaimana kalau masing-masing minta hingga sampai plus tak hingga. Dan perpaduan ini kita bisa buat menjadi ambil nilai misalnya C tapi ya misalnya ini dari minta hingga sampai C gitu. C itu antara ini minta hingga beta hingga fx dx bisa dibuat seperti ini. Ditambah C sampai plus tak hingga ini tak hingga fx dx. Tapi nah, boleh C itu boleh berapa mau 1 apa ya tergantung. Tapi biasanya orang supaya lebih mudah C itu mereka pakai 0. Jadi mereka nih C-nya dibuat 0. C-nya nya 0. Jadi dibuat dari minta hingga sampai 0 fx dx walaupun tidak harus 0 ya.
1, 2 juga, tapi cuman orang kan kalau nilai fungsi masukkan 0 itu lebih mudah daripada masukkan 1, 2 dan seterusnya ya. Ini jadi orang pakai C-nya diganti dengan 0. Nah, bentuknya seperti ini. Di mana nilai ini kan seperti nomor 2. Ini kan dikerjakan seperti nomor 2. Ya kan, ini kan. Yang ini dikerjakan seperti nomor 1. Jadi ini rumusnya. Kalau di buku Anda itu yang nomor 2 itu di halaman 122 yang bawah nomor ini ya. Baris kedua di atas contoh 323 itu. Tolong di apa? Di kotak ya. Tolong di kotak itu. Itu rumus itu ya. Kemudian juga di halaman 309 halaman 123 di persamaan 319 itu tolong di kotak juga itu. Ini yang ketiga. Jadi supaya sudah tahu itu adalah rumus. Itu yang harus dihafalkan, paling tidak. Sekarang kita akan masuk ke contoh. Jadi ini yang rumusannya untuk yang batasnya tak hingga. Integral tak wajar bentuk pertama. Kita lihat contoh yang ini, misalnya E minta hingga sampai 1 E pangkat X dx. Ini ada soal ya, di buku, sama dengan di buku. Ini karena ada tak hingga, saya harus pakai bentuk integral tak wajar. Jadi di sini saya ini diganti dengan L atau T, boleh aja ya, saya pakai L misalnya. Ini 1 E pangkat X dx, tapi L-nya apa? Limit menuju tak hingga. Nah, gitu kan? Minus tak hingga, maaf. Minus tak hingga. Nah, ini sama juga dengan limit L menuju minus tak hingga. Inilah integral EX adalah EX sendiri, batasnya 1 sampai L, gitu kan? Jadi sama dengan limit L menuju min tak hingga E pangkat 1 ya E min E pangkat L. Jadi saya melihat ini E pangkat L tuh gambarnya kan gini. E pangkat X sama dengan ini E pangkat ini 1 ya, E pangkat X. Kita lihat nilainya kalau untuk X yang menuju min tak hingga dia menuju apa? Menuju 0. Berarti ini sama dengan E min 0. Jadi ini limit ini dari E pangkat L itu adalah 0. Sama dengan E sendiri. Konvergen. Karena E itu nilai kan 2, berapa 7,8 dan sebagainya. Jadi seperti ini. Contoh yang pertama. Dua. Sekarang contoh yang ketiga. Kalau kita punya minta hingga sampai tak hingga 1 plus X kuadrat dx. Ini kita harus buat menjadi integral dari 0 minta hingga sampai 0 1 plus X kuadrat dx contoh yang ketiga ya, ditambah 0 sampai tak hingga 1 plus X kuadrat dx. Ini sama dengan limit misalnya T menuju min tak hingga, ini T sampai 0 1 plus X kuadrat dx ditambah limit ini punya P, supaya beda ya. Kalau di buku tuh L dan semua dua semuanya L ya. Saya tidak mau karena satunya ya sendiri-sendiri dikerjakan ya. Kalau yang di buku di halaman 123 bawah itu dia kerjakan sendiri-sendiri. Ini saya ini langsung, ini langsung. Kalau dia ini dikerjakan sendiri dulu. Nah, ini dia pakai sama-sama pakai L, saya enggak, karena ini satu garis enggak dikerjakan sendiri-sendiri. Saya ganti ini satunya T, satunya P ya. Ini menuju plus tak hingga. Seperti itu. Jadi ini P, ini 0, 1 plus X kuadrat dx. Kita tahu bahwa integral 1 plus X kuadrat dx itu tangan inverse, ya kan? Seperti ini. Bukan integral
catatannya kita tahu bahwa integral 1 plus x kuadrat dx itu adalah tangan inverse. Nah, jadi di sini kita langsung masukkan limit t menuju minta hingga ini menjadi tangan inverse x, batasnya 0 sampai L, sampai ini T ya, maaf, T, sampai T, ditambah limit P menuju plus tak hingga, ini juga tangan inverse, batasnya 0 sampai P. Kira-kira kalau saya masukkan tangan inverse 0, ini kan jadi ini ya, limit T menuju minta hingga, ini jadi tangan inverse 0 dikurangi tangan inverse T. Yang sini limit P menuju plus tak hingga, ini tangan inverse P kurangi tangan inverse 0. Sekarang kita mau cari tangan inverse 0 itu GA berapa? Masih ingat ya? Artinya apa? Kalau saya punya tangan inverse 0 itu misalnya Y, berarti artinya apa? Berarti artinya tangan Y itu sama dengan 0. Jadi cari yang Y-nya sama, ini kan artinya gini ya. Kalau tangan inverse 0 sama dengan Y, berarti tangan Y adalah 0. Tangan Y sama dengan 0 itu berapa? Tangan itu sin per cos. Tangan itu sin per cos. Jadi cari yang membuat sin yang betul gitu, sin per cos. Ya, tangan. Jadi yang membuat nilainya 0 itu adalah berapa? Sin 0 kan, karena ini 0. Ya. Karena ini kan sin 0 kan tangan 0 ya. Itu kan adalah 0 per 1. Jadi 0. Sehingga nilainya ini adalah 0. Ini nilainya adalah 0. Ini sama dengan 0. Ini juga 0. Ini sama dengan 0. Sekarang kita tinggal masuk yang ini. Jadi limit T menuju, ini min ya, maaf min. Minta hingga dari minus tangan inverse T ditambah limit P menuju hingga dari tangan inverse P. Jadi yang membuat dia menuju minta hingga untuk minta adalah pi per 2. Ya. Kalau yang ini min pi per 2, jadi sama dengan ini pi per 2. Ini juga nilainya yang satunya juga pi per 2. Jadi sama dengan pi per 2 tambah pi per 2 sama dengan pi. Jadi untuk T menuju tak hingga atau tangan T, itu kalau kita lihat bahwa itu kalau tangannya, ini ya, boleh lagi. Kurang lebih kira-kira apa ya, kalau saya tinggal gambarkan tangan apa yang minta hingga. Itu di pi per 2. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, karena tangan Y-nya itu adalah sin per Y per cos Y. Jadi yang membuat dia nilainya tak hingga itu kalau nilainya ini 0. Jadi itu fungsi tak hingga. Nilai yang buat dia tinggal dan ini tidak 0 itu adalah yang kalau Y-nya adalah pi per 2. Karena cos pi per 2 0 kan. Karena kita lihat kemarin batasnya tangan itu dari berapa itu. Nah, 2. Sekarang kita lihat ini pi per 2. Sehingga nilainya adalah pi.
Ini yang bentuk yang ketiga ya. Jadi ini yang bentuk pertama. Jadi kalau ada batasnya ada tak hingganya. Kalau masih ada batasnya yang ketiga minta tak hingga dipecah dulu. Biasanya orang mecahnya ke nol karena akan lebih mudah mencari nol ya daripada satu atau dua kan sudah. Tangan invers satu kalau sudah tambah susah. Lebih mudah tangan invers. Kadang ini juga akan saling menghilangkan misalnya. Menambah ya. Kebetulan ini kan tangannya saya masukkan, makanya orang lebih bisa senang milih ini dipecah di nol. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan? Jelas ya? Belum ada, Bu. Jelas. Jelas ya. Sekarang kita masuk yang ke bentuk yang kedua tadi. Ya, bentuk kedua tadi adalah kalau ini ABFX DX fx-nya ini fx tidak terdefinisi, apakah saya bilang juga sedang tidak terdefinisi, menyebabkan dia tidak kontinu ya. Tidak terdefinisi pada A sampai B. Sekarang misalnya yang pertama itu adalah kalau fx tidak terdefinisi pada A. Di buku di A dulu atau B dulu? Saya cek dulu. Soal contoh-contoh lainnya bisa lihat di buku ya, itu sebenarnya fitnya sama, cuman saudara harus banyak belajar tentang limit itu aja. Terus 24 itu mulai dari yang tidak kontinu yang mana dulu? Oh yang B. Ya, dia fx tidak terdefinisi x sama dengan B. Ini juga prinsipnya sama. Jadi integral A B fx itu ada di buku Anda di halaman 124 di persamaan 320 ya, itu sudah dikotakin ya. Nah, fx dx itu karena B tidak terdefinisi, maka B-nya saya ganti dengan suatu, misalnya ini 2, ya, saya ganti dengan L tadi, ini tetap A, fx dx. Nah, ini yang sekarang harus hati-hati karena kita kan dari A, ini A, sampai B. Di B ini dia tidak terdefinisi, ya kan? Jadi saya buat bolong aja gini. Ya kan, jadi dia bolong sini. Sehingga B ini saya ganti dengan L di sini, di mana L itu mendekati B dari sebelah, karena B berarti L mendekati dari sebelah apa? Sebelah kiri. Berarti pakai ini kasih. Jadi dari nilai sebelum B itu berguna sekali kalau pakai akar, sudah lihat ya ini. Ini apa dari kiri kanan itu akan berguna. Kalau saudara pakai misalnya X limit X mendekati 1 dari kiri, maka kalau saya punya X min 1, ini bisa nilainya ya. Mungkin X-nya tidak 1 dari kiri. Dari kiri berarti nilainya 0,999. Berarti nilai ini masih ada nilainya 0,000 tertentu. Ya kan? Berarti ini tidak, nah ini kita buat 0. Tapi kalau dia 1 mungkin atau seperti gini. Nah, begini atau mungkin seperti X min 1. Ini kan dia ada nilainya. Contohnya ya. Tapi saya masih bisa mendekati dia. Nah, tapi kalau saya pakai ini 1 min X ya X1 kalau seperti maaf ini saya terbalik. Kalau akar X min 1 berarti kalau X yang mendekati 1 dari kiri berarti X-nya kan kurang dari 1. Berarti ini kan negatif. X ini kan negatif dikurangi sesuatu 1. Jadi X dikurangi 1 di mana X kurang dari 1 membuat akarnya ini akar nilai yang negatif dan itu tidak mungkin. Ya kan? Tapi kalau saya pakai yang 1 min X bisa karena X-nya mendekati 1 dari kiri, berarti dia nilainya X ini kurang dari 1. Berarti ini bisa akarnya ini artinya dia lebih besar dari 0. Berarti ini ada nilainya. Walaupun nilainya mungkin 0, tapi ada nilai. Kalau ini tidak ada nilainya, karena
di atas akar dia negatif. Jadi makanya saya bilang jangan diremehkan antara ini yang dari kiri atau dari kanan ya. Kadang-kadang bisa sama, kadang-kadang kalau seperti ini bicaranya lain. Ya, karena akar itu harus positif kan. Ya, bawah akar. Jadi seperti ini. Jadi ini ada negatif. Karena apa negatif? Kan dari kiri karena ini A sampai B. Jadi dia dari sini A dibuat sampai L, di mana L itu mendekati B dari kiri. Nah, sekarang kalau yang kedua, kalau fx tidak terdefinisi pada x sama dengan A, berarti kalau saya buat ini garis A sampai B, ini mungkin ada nilainya, tapi di si A tidak ada. Jadi sama seperti yang di atas, A, B, fx, dx, saya ganti ini dengan B-nya saya tetap karena yang tidak terdefinisi di A, maka A saya ganti dengan L atau P misalnya. Di mana P itu adalah mendekati A, ini P-nya dari sini, saya taruh sini. Di mana P itu mendekati A dari sebelah kanan. Jadi ini P mendekati A dari sebelah kanan. Ya, dari sebelah kanan, ini fx, dx. Yaitu kalau di buku itu di halaman berapa ini? Itu di halaman 125 di atas contoh 326 itu tolong Anda di kotak juga itu. Selanjutnya itu terbatas yang tak terbatas di X sama dengan A. Dia tidak berdefinisi di X sama dengan A. Nah, itu bisa di kotak ya. Ini ada nih rumusnya di kotak. Di halaman 125 di tengah. Kalau yang ini rumusnya di halaman 124. Itu persamaan 320. Persamaan 320. Oke. Yang ketiga caranya sama lagi. Yang C, kalau fx tidak terdefinisi atau menunya nilai tak hingga ya, tidak terdefinisi pada X sama dengan C, di mana C terletak antara A sampai B. Di sini. Ini ada B, ini ada, nah ini di C ini dia bolong saja. Nah, jadi caranya integral A, B, fx dx itu sama dengan integral A sampai C, karena ada ini ya, C, fx dx ditambah C sampai B fx dx. Jadi ini kita pakai yang satu ya kan, ini kita pakai yang dua. Artinya 1 dan 2 yang ini ya. Ini kan tidak terdefinisi di B, di batas atasnya. Ya ini di batas bawahnya. Nah, kemudian yang ini sehingga ini jadi yang satu, ini kedua. Sehingga ini menjadi A sampai C, ini menjadi limit P menuju misalnya C dari ini A sampai ini A sampai P, di mana P itu di sini. Jadi P dari kiri, P mendekati C dari kiri, fx dx ditambah limit misalnya apa? L mendekati ini. Jadi dari sini ini L sampai B, kan L sampai B gitu kan. Fx dx di mana L itu mendekati C dari kanan. Karena satunya A sampai P dari kiri, satunya lagi dari L dari sampai B, di mana L mendekati dari kanan. Itu C ya, C dari kanan. Jadi ini
ininya, rumusnya. Kalau di buku itu di halaman, slide berkala contoh-contoh soalnya. Di halaman 126 persamaan 321. Ya ini rumus ini adalah di halaman 126. Ini persamaan 321 itu saudara kotak ya. Saudara dikotain gini. Tahu. Oke. Jadi sama, kalau dia limitnya ada berarti dia konvergen, kalau limitnya tidak ada dikatakan dia divergen. Karena kita akan lihat contoh-contohnya. Kita lihat yang pertama, kalau misalnya akar 1 min X dx. Ya. Sini fx seperakar 1 min X itu tidak terdefinisi X sama dengan 1. Ya kan? Kalau sama dengan 1 kan dia nggak definisi. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa integral ini, saya bawa ke sini lagi, sama dengan ini menjadi limit P mendekati 1 dari kiri 0 sampai P. Karena ini kan 0 sampai 1 ya. Di 1 ini yang dia tidak ada kan. Tinggal di sini masukkan P. P dari kiri. 1 kan. Ini seper akar 1 min X. Sama dengan limit P mendekati 1 dari kiri. Nah, seper akar 1 min X itu nilainya adalah minus. Jadi kita lihat harus langsung ya. Saya buat 1 min akar dx. Kita bisa buat U-nya adalah 1 min X. Berarti DU-nya sama dengan min dx. Atau dx ganti dengan min du. Jadi ini U-nya adalah U pangkat min setengah. Ini du, ini ada minusnya. Ya kan? Ini sebelum saya masukkan ya, minus berapa? Setengah. Ini seper min setengah plus 1. Ini juga U min setengah plus 1 kan gitu ya. Ini sama dengan, jadi min, ini plus setengah ya. Setengah naik jadi min 2. Min 2 nih di setengah juga U. Atau sama dengan minus 2 akar 1 min X. Ya. Ini rumusnya. Sehingga ini saya buat menjadi minus 2 akar 1 min X dengan batasnya 0 sampai P. Sehingga menjadi limit P mendekati 1 dari kiri, min 2 akar 1 min P, dikurangi jadi plus 2 akar 1 ya. X-nya 0 jadi 2. Nah, sekarang ini yang kita perhatikan. 1 min P, P-nya 1 dari kiri. Kalau 1 min P karena P-nya dari kiri, berarti dia dari sebelum 1. Jadi kalau 1 dikurangnya 0,99 ini masih ya. Sehingga nilainya saya bisa katakan ini adalah 0. Jadi ini bisa saya masukkan dengan limit ini nilainya 0. Sehingga ini tinggal 0 ditambah 2 sama dengan. Sebenarnya kalau saudara mau lihat loh, sebenarnya intinya 1 min P itu 1. Kebalikannya ya. Kalau X itu kan gini. Di akar. Akar X kan gini. Betul ya?
Kalau ini pencerminan gini ya, Y min akar X gitu kan. Ini geser 1 gini kan. Nah, kita bisa lihat kalau dia mendekati 1 nilainya kan 0. Itu dari kiri. Dari kiri ya, nilainya ada. Kalau dari sini kan memang nggak ada punya nilai dia. Tapi dari sini dia punya nilai yaitu 0. 0 sama dengan 2. Jadi ini lebih kepada limit. Kita belajar ke arah ke limit ya ini ya. Semua arahnya ke limit. Itu sudah ada semua di buku. Sekarang coba kita lihat yang ini aja langsung. Yang contoh 327. Contoh 327. Integral dari 1. Hitung 1 sudah hitung sini. 1 sampai 4. Pangkat 2/3. Kita lihat sini bahwa fx sama dengan ini, integran ini ya. X min 2 pangkat 2/3 tidak terdefinisi. Di X sama dengan 2 ya. Di mana 2 itu terletak antara 1 sampai 4, ya kan? Ya. Nilainya tak hingga kan kalau dia masukkan 2. Kalau bukan tak hingga ya, saya katakan tidak terdefinisi. Karena penyebut 0 kan tidak boleh. Ya. Dimana 2 itu terletak antara, nah ini ya, 1 dan 4. Nah, sehingga dari sini kita pakai integral, maka harus pakai integral tak wajar. Karena 2 berarti ini bisa saya buat menjadi 1 sampai 2 X min 2 pangkat 2/3 dx ditambah ini mulai 2 sampai 4 per X min 2 pangkat 2/3 dx. Jadi ini bentuk pertama karena batas atasnya yang tidak definisi, ini batas bawahnya. Jadi kita baru tahu mana, kalau mau cari kiri kanannya tinggal saya seneng supaya tidak bingung pakai gambar ini. Oh dari kiri atau dari kanan gitu. Dan ini 1, ini ada 2, ada 4. Di sini saya buat bolong, sehingga 1 harus dari sini sampai misalnya sampai T. T-nya menuju 2 dari kiri. Yang ini K atau P misalnya. P sampai 4. Jadi P-nya 2 dari kanan. Ini juga gampang. Ini saya masuk ke sini, ini langsung ke sini ya. Jadi limit T menuju 2 dari kiri 1 sampai T X min 2 pangkat minus 2/3 dx. Nah ini sama dengan juga dari, saya pakai limit dari mana ini? Ini P ya, saya pakai P. Mendekati 2 dari kanan. Ini mulai dari P sampai 4. Jadi 2 ini saya ganti P, di mana P itu mendekati 2 dari kanan. Jadi P sampai 4. X min 2 pangkat minus 2/3 dx. Nah, ini sudah silakan dicoba sedikit. Ini kan kayak substitusi biasa, min 2/3 sama ya. Didapatkannya adalah 1 di 1/3 ya, dapatnya ini 3. 3 pangkat X min 2 pangkat 1/3, karena plus 1 kan. Plus 1 1/3. Dan kalau di bawah 1/3 di 3. Oke, limit T mendekati min 2, ini berarti dapatnya adalah min 3. Ya 3 aja ya.
Min 2/3. 1/1 sepertiga di 3. Tidak minus ya. 3. Sini ada X. X min 2 pangkat 1/3 gitu. Batasnya dari T sampai 1. Ditambah limit P mendekati 2 dari kanan. Ini sama juga 3 X min 2 pangkat 1/3 dengan batasnya dari 4 sampai P. Nah, itu. Kan kita coba kalau di itu kan dikerjakan sendiri-sendiri, kita lihat itu ya. Sekarang kita coba yang ini. Min 2, maaf. Ini 2-nya di atas. Jadi kita akan lihat di sini. Kita masukkan sini ya, naik ke atas. Ya ini menjadi, atau saya taruh di sini aja. Kita lihat bahwa limit. Yang pertama itu adalah limit T mendekati 2 dari kiri. Itu dapat adalah 3 X min 2 pangkat 1/3 dari kiri ya, 2 PT sampai mulai 1 gitu ya. Ini berapa? Kemudian satunya lagi limit T mendekati 2 dari kanan 3 X min 2 pangkat 1/3 mulai dari ini P, maaf. Dari P sampai 4 kan gini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Limit T mendekati 2 dari kiri. Ini dimasukkan jadi 3 akar pangkat 3 gitu aja ya. Atau begini aja bisa. Masukkan T min 2 pangkat 1/3 minus 3 pangkat min 1 min 2. 1 min 2 itu min 1 pangkat 1/3. Nah, sini limit P mendekati 2 dari kanan 3 T min 2 pangkat 4 ya. Sama ini menjadi 3 kali 4 min 2, ini 2 ya. Saya masukkan 4 min 2, 3 kalikan 2 pangkat 1/3. Maaf, ini 1/3. 1/3 minus 3 kalikan ini P min 2 pangkat 1/3. Kalau kita lihat ini T-nya mendekati 2 dari kiri, berarti dari sebelum jadi dari sebelum 3 ya, sebelum 2 ya kan. Ini masih ada nilainya. 0 jadi 0 dengan 3 pangkat 1/3. Jadi ini tinggal ini di 0 ditambah 3. Ini min 1 dia ini jadi kali 1. Dan ya ini minus ya. Ini harusnya kan minus. Ini harusnya di minus gitu. Minus, tapi ini minus 1 jadi sama dengan 3. Oh, yang ini 3 kali ini 3 pangkat 1/3 ini. 2, yang ini dikurangi, ini juga sama. Ini P-nya setelah 2, berarti kan nilainya 0, positif ya. Ini positif, ini 0 juga. Ini nilainya 0. Jadi sama juga dengan 3 akar 3
Tapi karena akar 3 itu dia negatif nggak apa-apa. Karena akar sepakat min 1 itu juga dia akan min 1. Kalau dia kan kalau min 1 pangkat 3 itu kan min 1. Jadi min 1 diakarkan 3 ya min 1 nilainya. Ini. Jadi sekarang limit integral dari 1 sampai 4 seper berapa tadi? X min 2 pangkat 2 per 3. Dx itu sama juga dengan ini. 3 ditambah 3 akar pangkat 3 dari 2. Ini tambah ini kan tadi. Nah, seperti itu. Itu. Ada pertanyaan, jadi yang pentingnya adalah ini ya, limit ya. Kalau pangkat sepertiga dia minus nggak apa-apa, tapi kalau dia pangkat setengah, kalau dia nilainya misalnya dia seperti ini dikurangi dan dia kurang, dia min 1 nggak bisa, tak hingga nilainya. Tapi kalau sepertiga kan akar sepertiga minus boleh ya. Jadi kalau dia artinya dia 0, artinya memang 0, tapi dia 0 yang positif, bukan 0 yang negatif, gitu. Nah, ini yang kalau dia akar pangkat 3 nggak masalah, tapi kalau dia akar 2 itu yang harus positif, itu yang bahaya. Oke. Oke, kalau sudah kita absen dulu. Ini kode presensinya. Presensinya berapa tadi? 359 671. Silakan absen dulu. 359 671. Oke, jadi kita ulangi lagi bahwa untuk bentuk yang integral tak wajar dibagi 2 ya. Yang pertama kalau batasnya tak hingga. Artinya ada salah satu tak hingganya batasnya. Itu pertama bisa pakai seperti ini. Diganti tak hingganya diganti suatu T atau apa ya, satu dummy variabel, di mana T-nya itu menuju tak hingga. Ini. Ya, kalau yang minta hingga ya dia T menuju minta hingga. Kalau dia minta hingga dibagi 2 ya. Batasnya ini dimulai dari minta hingga sampai C sampai tak hingga. Cuman hanya biasanya orang memilih C-nya dengan 0. Tapi apakah boleh dengan yang lain? Boleh. Nah, tapi orang akan lebih mudah dengan 0. Gitu ya. Ini yang kedua adalah kalau batas yang sering menjebak itu adalah ini yang nomor 2 ini. Kadang-kadang kita nggak ngecek, yaitu fx tidak terdefinisi di selang A sampai B ini. Apakah di A-nya atau di B-nya itu atau di tengah-tengahnya. Orang kadang-kadang langsung kerjakan. Nah, apalagi tengah-tengahnya. Jadi nanti kalau ETS ataupun kuis, kalau ada bentuk integralnya dalam bentuk seperti ini, integral tertentu ada batasnya, dicek dulu. Apakah dia tak hingga nggak ada nilainya. Berarti kadang-kadang bisa digabung antara integral tak wajar dengan teknik integrasi yang bab 2. Jadi harus hati-hati itu Anda. Dan banyak yang sering dari pengalaman saya begitu ini dan integrasi, begitu tak hingga langsung kerjakan aja, langsung dia FB min FA. Lupa bahwa dia ada integral tak wajarnya dimasukkan di sini. Bahwa mungkin fx-nya dia
tidak integran misalnya tadi seperti tadi, kalau dia dari 2, 4 ini dia di 3 misalnya, atau dari 1, 4 jadi 2, di tengah-tengahnya itu dia tidak integran. Jadi tolong dicek itu dulu ya. Sebelum mengerjakan teknik integrasinya, dicek apakah dia integral tak wajar atau tidak. Jadi jangan langsung. Karena kalau enggak itu ya nilainya mungkin bisa sama hasilnya, tetap salah. Jadi kembali lagi ini kita bukan hasil tapi proses ya. Proses sampai di situnya. Karena kalau hasil, kalau menghitung itu nanti Anda bisa pakai software banyak. Tapi untuk kita yang nanti sarjana, mungkin nanti meneruskan S2, S3, dan seterusnya, Anda belajar konsep, belajar proses, bukan belajar hasilnya. Oke. Menghitung banyak nanti ini. Tapi proses ngapain dilakukan dengan ini ngapain lagi ini. Karena bisa terjadi yang Anda lakukan, yang ternyata ini divergen, bukan konvergen. Pada waktu Anda mencari dengan biasa, mungkin ada hasilnya. Ternyata waktu dengan integral tak wajar, dengan limit, dia divergen. Dan itu berbeda. So, hati-hati. Seperti itu aja. Ya, jadi ada dua. Ini juga yang ini ada sama ya, di batas atas, batas bawah, dan di tengah-tengahnya. Jadi sama dengan yang tadi. Hampir prinsipnya bisa sama. Cuma cara ininya aja, bahwa dia kalau di batas atas berarti dia B dari kiri, kalau batas bawah A dan kan plus ya. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk tak tentu di bab 3.3. Sekarang kita masuk ke bentuk tak tentu atau L'Hopital. Sebenarnya di SMA mungkin Anda sudah dapat. Cuman ada tambahan sedikit. Yang disebut dengan bentuk tak tentu itu yang pertama adalah kita ngerjakannya, saya bagi dua nih. Bentuknya yang pertama penyelesaiannya. Kalau misalnya saya punya limit untuk fx, limit apapun ya, saya nggak tulis sini ya. Fx gx. Ini nilainya, kalau saya masukkan fx-nya terhadap x-nya, itu nilainya 0/0 atau tak hingga hingga. Ya, seperti ini, maka penyelesaiannya kita pakai yang disebut dengan L'Hopital. Banyak L'Hopital ini Prancis ya. L'Hopital itu masih ingat. Jadi kita mengerjakannya adalah dengan cara kalau dia bentuknya 0 tak 0, ini diturunkan. Jadi bukan turunannya masing-masing ya, bukan turunannya U per V, tapi turunan sendiri, fx diturunkan sendiri, gx turunan sendiri. Jadi bukan turunan pembagian. Hati-hati, sering terjadi yang turunkan fx per gx, padahal bukan, yang diturunkan masing-masing. Fx turunkan sendiri, gx turunkan sendiri. Ya, kalau dia masih 0/0, diturunkan lagi sampai membuat dia tidak lagi 0/0. Bisa terjadi mungkin kalau dia masih 0/0 misalnya, ya turunkan lagi. Nah, sampai dia tidak 0/0. Ya, contohnya ini aja lah, coba paling gampang. Kalau yang semester kemarin, limit itu kita faktornya kita hilangkan ya. Seperti ini tahun 0/0. Tapi ini kita pakai L'Hopital. Karena waktu itu kita belum belajar, dianggap belum belajar turunan. Gitu ya. Nah, sekarang kita kalau pakai L'Hopital, ini hanya untuk 0/0 ya. Atau tak hingga. Kita lihat kalau kita masukkan nilainya 2, ini dia bentuknya 0/0. Sehingga oleh karena itu, harus tulis gini ya, 0/0. Oleh karena itu, ini harus saya kerjakan dengan L'Hopital. X mendekati 2, ini turunannya adalah 2X, ini turunannya adalah 1. Ya. Kemudian ini dimasukkan menjadi 4. Atau contoh yang lainnya,
Ini kita lihat bahwa sin pi per 2 itu adalah 1. Jadi 1, 0. Ini cos pi per 2, 0. Ini 0 per 0 juga. Sehingga biasanya kalau sudah ada 0, kemudian kita buat seperti ini. Sehingga ini saya tulis ke LH gini. Ini artinya saya menggunakan L'Hopital. Nah, jadi mengerjakan ini seperti ini. Jadi saya mengerjakan pakai L'Hopital. Kemudian ini saya kerjakan X mendekati pi per 2. Ini saya turunkan. Jadi bukan satu ini masing-masing ya. Ini sendiri, ini sendiri. Itu tadi. 1 min sin X diturunkan terhadap X, jadi apa? Cos X minus cos X. Ini turunkan jadi minus sin X. Min cos X dan min sin X. Kalau dimasukkan min cos X itu adalah cos pi per 2 0, ya kan? Sedangkan sin pi per 2 1. Ini min 1. Ini udah dengan. Jadi sampai dia tidak lagi 0 per 0 ya. Kalau misalnya ini masih 0 per 0, diturunkan lagi. Atau tahingga per tahingga. Ini sudah lihat, bisa dilihat di halaman 132. Yaitu kita bisa cek nolnya itu dari mana. Jadi artinya bahwa limit artinya 0 per 0 itu sini adalah bahwa limit fx-nya 0, kemudian limit gx-nya 0, maksudnya gitu ya. Limit ini 0. Yang pertama dengan L'Hopital untuk tahingga per tahingga juga. Kita lihat contoh yang tahingga per tahingga ya. Kita lihat limit mendekati 0 positif ln X per kosekan X. Jadi limit ln X itu adalah min tahingga, kemudian limit kosekan X sepersin ya. Nolnya itu 0, ya seper 0 tahingga juga kan. Ini kalau sepersin ya. Sepersin 0, seper 0 kan di tahingga. Jadi ini bentuknya juga tahingga per tahingga. Maka kita pakai L'Hopital. Sehingga menjadi limit X mendekati 0 positif. Turunan dari ln X adalah seper X. Nah, turunan dari kosekan itu apa? Kosekan kotangan, ya kan? Minus ya. Kosekan X kotangan X. Nah, kita bisa masuk kosekan X itu sepersin. Ya kan? Maka ini menjadi limit X mendekati ini kan sepersin. Maka sinnya keluar ke atas. Jadi ini jadi sin X per X gini. X-nya kan seper X bawah. Kemudian kotangannya itu adalah sepertangan. Jadi ini tangan ya. Saya bisa pakai tangan X. Gitu. Ini kita tahu limit super sin X kan 1. Sin X per X ada ini ya, 1 kan ini. Ini kan jadi ada minus ya. Oh, berarti ini pakai minus ya. Minus di sini. Jadi ini ada minus. Ini limit sin X per X itu adalah 1. Sehingga ini min 1. Tangan 0 itu adalah 0. Jadi dia nilainya adalah 0. Ya. Masih ingat ini? Ini untuk bentuk tertentu yang pertama ya. Pertama ini contoh soal-soalnya ya. Yang pertama kalau dia bentuknya 0 per 0 atau tahingga per tahingga, maka dibawa ke L'Hopital, yaitu masing-masing diturunkan terhadap X. Itu ini bentuk pertama. Mungkin di SMA sudah dapat. Ada yang mungkin di SMA belum dapat? Ada? Halo?
Oke, setelah ini kita masuk ke yang bentuk yang kedua. Tadi bentuknya 0 kedua ya. Bentuk tak tentu yang kedua adalah tipe, tadi kan tipe 0/0, sekarang tipe 0 kali tak hingga. Tipe 0 kali tak hingga itu contohnya adalah kalau misalnya limit berapapun sini ya, fx kali gx ya, dengan limit fx-nya mungkin 0 atau kebalikannya boleh ya. 0, kemudian limit gx-nya tak hingga. Jadi caranya bagaimana untuk tipe bentuk seperti ini ya. Jadi limit fx gx ini saya bawa menjadi bentuk ya. Ini dibawa menjadi bentuk 0/0 atau bisa juga mana yang lebih mudah ya, tak hingga per tak hingga. Nah, cara seperti ini. Jadi kalau kita misalnya ini ya, limit fx kalikan gx seperti ini. Fx tadi kan 0. Ya kan, saya tulis saja limit fx. Kemudian gx ini saya buat jadi menjadi seper gx. Kan boleh aja kan? Kalau gx-nya tak hingga, seper tak hingga berarti kan 0. Jadi 0/0. Jadi ini menjadi bentuk 0/0. Kemudian dilakukan apa? L'Hopital. Diturunkan. Kita lihat contohnya. Hitung limit x mendekati 0 positif x ln x. Nah, ini kita bisa buat menjadi mana yang lebih mudah, seperlon x atau x-nya. Saya pikir lebih mudah yang x, yang x-nya ya, karena sini kita limit x-nya kan 0, ln x-nya tak hingga toh. Ya kan? Ln x itu kan tak hingga. Jadi ini 0 per kali tak hingga. Nah, sekarang saya ingin buat jadi 0 atau mana yang mudah. Jadi saya senang buat lebih mudah yang ln-nya di atas saja. Jadi tak hingga per tak hingga. Jadi saya buat seperti ini. X mendekati 0 tak hingga. Ini ln X. Ini seper X. Kan ini kan di atas kan kembali. Seperti itu kan. Ini sudah menjadi bentuk tak hingga per tak hingga. Maka kita lakukan L'Hopital. Hingga ini limit X mendekati 0 tak hingga. Ini seper X. Turunannya. Ini min seper X kuadrat. Jadi limit tinggal seper X kan, tinggal min seper X jadi atau min X akhirnya. Ini kan ini seper X, ini seper X naik jadi min X kan. Jadi 0. Apakah bisa boleh nggak seper ln X? Boleh aja kalau saudara mau jadi 0/0, berarti saudara tinggal menjadi limit X ini menjadi seper ln X. Tapi turunan seper ln X kan lebih susah. Ya kan, daripada turunan ini, seper X. Nah, kalau saya lebih senang main ini. Kalau ini saudara susah seper ln X turunannya. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah seperti ini aja. Maksudnya seperti itu. Jadi cari mana yang mudah ya, apakah dibuat 0/0 atau tak hingga per tak hingga untuk tipe ini. Oke. Yang ketiga adalah tipe ini. Tipe tak hingga. Jadi ini bentuknya adalah bentuk yang limit fx min gx. Ini artinya apa? Ini bisa mengarah kepada misalnya ke yang
Yang pertama itu plus tak hingga, min plus tak hingga. Ya. Atau bisa juga yang min tak hingga ini minus tapi ini minus tak hingga. Boleh kan jadi ini. Atau bisa juga bentuk ini plus tak hingga, ini plus tapi ini minus. Itu boleh. Asal dari ini. Atau dari min tak hingga plus tak hingga. Jadi dari ini ya. Jadi bagaimana caranya membuat ini, kita samakan penyebutnya sebenarnya. Jadi kita lihatlah ini contohnya. Di bawah ini saya bilang di apa dibuat, ini kembali lagi dibuat menjadi bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga, sama arahnya seperti ini. Kita lihat hitung limit X mendekati 0 positif dari 1/X min 1 sin X. Per 0 ini tak hingga per tak hingga. Ya. Per sin itu 0 kan, per tak hingga. Sehingga caranya saya buat supaya menjadi 0/0 atau tak hingga, saya samakan penyebutnya. Jadi ini jadi X sin X. Ini menjadi sin X di sini. Ini menjadi X. Ini sudah menjadi 0/0. Maka kita pakai L'Hopital. Jadi ini kita trik ya, kita ubah bentuk dengan masih dari nilai yang sama, tapi sudah tidak lagi tak hingga, jadi menjadi bentuk 0/0. Jadi sudah bentuk tipe 0/0. Oleh karena itu harus pakai L'Hopital. Ini menjadi sin cos X min 1. Ini bentar. Ini yang bawah sendiri, ini 2 ya, ini U kali V, berarti 1 kali sin X ditambah X turunannya cos X. Jadi ini jadi limit cos X, cos 0 1 min 1 0. Sini juga ini 0, ini mesti 0/0. Pakai L'Hopital lagi. Turunkan lagi. Limit X mendekati 0, ini menjadi minus sin X. Ini menjadi cos X. Ini menjadi cos X. Kan 2 ya. Plus X sin X. Ini minus ya. Ini minus sin X gitu. Kalau saya masukkan 0, berapa ini? Sin 0 itu 0 ya. Ini cos X 1, ini 0, jadi 2. Nah, 0/2 boleh kan jadi 0. Itu. Ini untuk tipe yang jadi seperti disamakan penyebutnya. Contoh yang lain saya sudah lihat di situ ya, di halaman 137. Ya, halo. Ya, silahkan ada yang tanya. Oke, kalau sudah kita masuk ke tipe yang keempat. Tadi betul-betul ya, keempat. Yaitu tipe yang agak susah. 0/0. Tak hingga per 0. Satu pangkat tak hingga. Jadi bentuknya adalah limit. Mungkin ada masih salah nggak, saya nggak tahu. Fx kali Gx, mesti gambarnya adalah bentuk seperti ini. Ini naik ke atas gini.
Jadi ini caranya seperti apa? Kita buat dulu, kita lihat ya bahwa misalkan Y itu adalah sama dengan fx misalkan gx. Jadi ini bentuk ini ya, kalau limit fx-nya 0, limit gx-nya 0. Atau limit fx-nya tak hingga, limit gx-nya 0. Ini bentuknya seperti ini. Atau limit fx-nya 1, limit gx-nya tak hingga. Nah, ini pakai ini. Kita lihat seperti ini. Ini kalau kita lonkan, lon y sama dengan gx lon fx. Seperti ini. Kemudian kalau ini limit ln y, ini akan sama ya. Ini akan sama dengan limit gx ln fx. Nah, kalau karena ln fungsi kontinu ini bisa keluar ya. Jadi ln limit y. Kita kan yang kita inginkan ini kan limit y kan. Mencari kan limit y itu. Limit y ln limit y sama dengan limit ini. Gx ln fx. Sehingga limit y itu karena ln di e, maka e limit gx ln fx. Nah, ini. Jadi di sini kita lihat ini adalah yang kita harus di e sama juga dipakai e limit gx ln fx. Nah, ini. Nah, ini mungkin nilainya bisa juga 0 kali tak hingga. Nah, 0 kali tak hingga tadi seperti apa yang di tipe berapa tadi? Tipe sebelumnya. Ini, tipe ini. Mungkin bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Ini yang mungkin di buku tuh enggak jelas ya. Harus hanya kan limit ln y dan seterusnya. Ini saya lebih senang langsung saya pakai rumus. Jadi rumusnya adalah ini. E pangkat ini. Jadi artinya saudara kerjakan ini dulu baru dipangkatkan ke E-nya ya. Jadi contohnya adalah kita bisa lihat di sini contoh yang paling jelas ini kita tahu bahwa limit x pangkat 0 x pangkat 0 1 plus x pangkat super x itu sama dengan E. Nah, ini kita tahu kan main E yang di bab 1. Ya, di bab 1 ya. Ini sekarang kita ingin buktikan pakai tadi. Limit 1 plus x itu adalah 1. Ini kan tipe apa? Tipe 1 per tak hingga. Ya kan? Sehingga ini kita buat, jadi kita cari dulu. Sehingga ini jawabannya adalah harusnya kan E. Apa tadi rumusnya? Limit super x ln 1 plus x. Kan gitu. Nah, sekarang kita cari dulu ini. Kita cari limit x mendekati 0 untuk super x ln 1 plus x. Ini seperno tak hingga, kalikan ini 0, ln 1 itu adalah ln 1 itu 0, ya kan? Betul ya, super x ln 1 plus x. Jadi ini kan sama juga dengan limit x mendekati 0 ln 1 plus x, saya buat gini, per x. Jadi ini ln 1 itu 0, ini 0 per 0. Ini 0 per 0 pakai L'Hopital. Turunkan. Ini seper 1 plus x. Ini 1. Jadi nilainya, maaf limitnya lupa saya. Sama dengan ini aja limit ya. X mendekati 0. Masukkan kan ini 1 plus x, 0, 1. Jadi ini 1. Sehingga limit ini adalah
E pangkat 1, ya kan? Ini sama dengan E pangkat 1. Jadi E terbukti. Jadi ini ya rumusnya untuk limit yang ini bentuk seperti ini rumusnya ini. Nah, rumusnya ini ya, kita masukkan ini. Ini saya kerjakan ini dulu, ini 0 tak hingga, ini 0 tak hingga itu kita bawa ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga kan. Nah, kalau sudah selesai ketemu ini tinggal dipasangkan ke E. Seperti itu. Jadi itu untuk yang ini apa namanya tipe 0 per 0 atau tak hingga 0 per tak hingga. Saya ada tugas yang harus Anda kumpulkan hari Selasa, karena saya rencana Kamis itu sambil untuk belajar, kita kuis ya. Kita kuis bab 2 dan bab 3. Termasuk ini. Lah, yang kemarin ya di tugas saya itu ada bab 2. Ada satu bab yang 3-nya. Untuk bab apa yang bab ini yang untuk tak tentu silahkan belajar sendiri ya, dikerjakan. Jadi rumusnya tinggal pakai yang tipe Anda tipe yang mana. Kalau tipe ini 0 per 0 kita tinggal pakai limit Gx ini, bisa langsung pakai seperti ini, E pangkat ini. Nah, caranya dari bentuk ini. Kalau saya misalkan Y sama dengan Fx, maka jadi kita ingat kalau limit ini ln ini bisa F komposisi G itu ingat kalau ln-nya itu continue dia bisa keluar dari limit. Coba sudah dibuka di bab 1 ya, di semester 1. Maka ln-nya bisa keluar. Sehingga ln kalau di E kan jadi 1 kan E ln ini kan jadi limit ini sendiri. Ini jadi E pangkat ini. Nah, sehingga dari situ ini rumusnya ini. Nah, ini sendiri adalah bentuk 0 kali tak hingga. Ini biasanya dibuat Gx-nya turun atau ln Fx-nya yang turun gitu kan. Ini seperti itu. Jadi ini hasil dari yang atas ini sehingga limit 1 plus X adalah E pangkat 1. Nah, ini jadi E pangkat sama dengan ini ya, itu naikkan ke sini. E pangkat 1. Jadi ini maka terbukti E sama dengan E. Oke, mungkin hari ini cukup sekian dulu ya. Silahkan banyak latihan. Sebenarnya mudah kalau integral tak wajar. Yang susah kembali lagi belajar limitnya itu kembali. Ini juga limit semua ya. Cuman yang dibentuk tak tentu itu lebih mudah sebenarnya. Kita tinggal masuk ke tipe yang mana saya. Apakah saya kalau 0 per 0 tinggal yang pertama tadi mana kan ada ya. Nah, ini outer itu satu ya. Pertama bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Yang kedua bentuk 0 kali tak hingga. Yang ketiga bentuk tak hingga kurangi tak hingga. Kemudian yang keempat adalah bentuk ini. Tipe 0 per pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga. Dengan caranya sudah kita lihat tadi. Seperti itu. Oke, saya pikir cukup sekian. Permisi, Bu. Iya. Saya minta FS. Minta apa? Untuk screenshot whiteboard-nya. Screenshot silakan. Nanti saya itu dulu ya. Dari awal. Jadi integral tak wajar ini ya, sudah? Ya. Dua ini contohnya. Integral tak wajar ini. Kalau ada dua. Kemudian yang kalau bentuk yang tidak terdefinisi bukan tak hingga ya, yang bentuk kedua dari integral tak wajar. Kemudian ini contohnya. Sudah? Sudah. Ini kemudian ini kemudian yang bentuk tak tentu. Ini tipe satunya ini untuk 0 per 0 dengan jadi semua itu yang bentuk selain satu itu adalah
kembali lagi harus dibawa kembali lagi ke bentuk 0/0 dari intinya, atau tahingga. Ini biasanya ketanyakan apakah ini bentuk tak tentu tipe apa, misalnya harus dituliskan ya tipe apa kalau ngerjakan. Maaf, belum ya. Tahingga sudah. Ya sudah Bu. Ini Sudah. limitnya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Oke, kalau sudah cukup sekian sampai hari Selasa ya. Selasa kita lanjutkan bab 4. Ini mau ngebut kita. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi.